Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ginta Naja Arianti NIM 192141036 dan teman saya Setiana Kurniawati NIM 192141048. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai Badan Wakaf Indonesia. Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa pengertian Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwasanya Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan permasalahan perwakafan di Indonesia, dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Badan Wakaf Indonesia ini lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut. Badan Wakaf Indonesia ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan kebutuhan. Tujuan Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan pasal 47, tujuan Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Selain itu, tujuan Badan Wakaf Indonesia yang lainnya adalah untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat. Yang selanjutnya, visi dan misi Badan Wakaf Indonesia. Visi Badan Wakaf Indonesia adalah terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional maupun internasional. Kemudian, misi Badan Wakaf Indonesia adalah mewujudkan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia terdapat dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang antara lain: 1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional maupun internasional. 3. Memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. 4. Memberhentikan dan mengganti nadir. 5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Materi selanjutnya mengenai struktur dan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 51 dijelaskan mengenai kepengurusan, di mana Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Dalam Badan Pelaksana terdiri dari ketua, 2 wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan divisi lain yang membantunya. Untuk Dewan Pertimbangan terdiri dari ketua, 2 wakil ketua, dan anggota. Dalam Badan Pelaksana
Di dalam organisasi Badan Wakaf Indonesia, Organisasi Badan Wakaf Indonesia terdiri atas pengurus BWI untuk pusat, pengurus perwakilan BWI provinsi, dan pengurus perwakilan BWI untuk kabupaten atau kota. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia paling sedikit terdiri dari 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap anggota harus memenuhi persyaratan, yakni sebagai warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, memiliki pengetahuan, kemampuan, dan atau pengalaman di bidang perwakafan dan atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah, dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Selain persyaratan di atas, ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 6 menjelaskan mengenai unsur yang terlibat dalam keanggotaan BWI, yakni Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Majelis Ulama Indonesia, cendekiawan, nazir, ahli hukum, dan kewirausahaan. Dalam struktur kelembagaan anggota BWI, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan dalam Pasal 55 terkait pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan BWI. Materi selanjutnya, hambatan-hambatan Badan Wakaf Indonesia. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen namun masih diintervensi oleh pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah tersebut menjadikan BWI tidak mandiri dalam pengelolaan dan pengembangan perwakafan di Indonesia. Hal tersebut membuat BWI menjadi terkekang karena BWI harus masuk ke ranah sistem dan mekanisme perwakafan. Meskipun dalam pengelolaannya BWI diberi kebebasan secara penuh, namun hanya bertindak sebagai pengawas saja, sehingga kurang maksimal. Hal tersebut menjadikan BWI memiliki status yang tidak jelas yang membuat hal-hal terkait bersifat urgent. Selain itu, BWI merupakan lembaga wakaf yang bersifat nasional. Selain bertugas mengkoordinasikan para nazir, memprakarsai kerja sama antar nazir, dengan demikian dapat menjadi saling tolong-menolong dalam pengelolaan wakaf karena dapat meningkatkan profesionalisme dan menjalin kerjasama antar nazir, karena dalam menjalin hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Selain itu, untuk mendapatkan dana dan dalam masalah fasilitas, sebaiknya BWI mengarahkan nazir untuk mendapatkan dana pemeliharaan harta wakaf, sedangkan terhadap tanah wakaf yang bermasalah, BWI harus membantu menyelesaikannya. Yang diharapkan dengan adanya BWI, berbagai persoalan wakaf dapat teratasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Maaf jika masih ada banyak kesalahan dalam